Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aisyah Zahrah dengan NIM 2203135956. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Big Data. Di tugas ini, saya berperan sebagai data engineer yang berfokus pada scraping data dan eksplorasi data untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Di video ini, saya akan melakukan scraping data ulasan atau review hotel dari aplikasi Traveloka. Nah, aplikasi Traveloka itu sendiri merupakan salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara yang menyediakan layanan pemesanan tiket hotel, transportasi, hingga berbagai kebutuhan perjalanan lainnya. Tujuan dari scraping data ini adalah untuk mengumpulkan data ulasan hotel agar bisa dianalisis lebih lanjut seperti melihat pola kepuasan pelanggannya ataupun juga tren tertentu dalam review. Dengan scraping, kita bisa memperoleh data dalam jumlah besar dengan waktu singkat dibandingkan dengan pengumpulan secara manual. Jadi, yuk langsung kita mulai. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan itu buka Google Chrome, lalu kita ketik Chrome Web Store, dan jangan lupa untuk masuk ke Chrome Web Store-nya. Setelah itu kita bisa cari ekstensi web scraper yang logonya itu seperti jaring laba-laba, lalu kita klik dan bisa kita install dan aktifkan dengan cara klik tambahkan ke Chrome, lalu add extension. Selanjutnya kita juga harus memastikan bahwa ikon ekstensi itu muncul di pojok kanan atas browser dengan cara kita pin. Kemudian kita buka lagi Google Chrome dan ketik Traveloka, lalu kita bisa kunjungi situs traveloka.com. Kemudian kita tahu bahwasanya di Traveloka ini dia itu menyediakan jasa layanan hotel, penerbangan, trains, dan lain-lain. Di sini kita hanya fokus pada ulasan di hotel, sehingga kita klik ke hotel dan saya mau lokasinya itu berada di Bali. Kemudian kita cari. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasanya banyak hotel yang berada di Bali, namun kita harus menyeleksinya berdasarkan review yang tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Jadi di sini saya akan memilih hotel Mega Boutique Hotel dan Spa. Selanjutnya di sini kita ketahui bahwasanya hotel ini berada di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 259 di Bali. Lanjut kita masuk ke bagian reviewnya. Dan kita bisa memulai proses web scrapingnya dengan cara klik kanan, lalu tekan inspect untuk membuka developer tools. Selanjutnya kita masuk ke tab web scraper, lalu buat create new sitemap. Di sini saya buat namanya itu Traveloka Review Hotel. Traveloka Review Hotel. Selanjutnya kita bisa copy link URL halaman hotel yang ingin kita scrap, lalu kita tampilkan di bagian start URL 1. Kemudian kita dapat menentukan elemen yang akan kita scrap. Karena ulasan hotel di Traveloka ini biasanya terdiri dari beberapa halaman, kita perlu memastikan dulu nih scraper bisa mengambil semua ulasan untuk setiap halamannya. Jadi setelah kita membuat sitemap baru tadi, kita tambahkan nama page pada kolom ID tadi dengan cara ketik pada kolom ID-nya page. Selanjutnya untuk tipenya, karena kita ingin agar semua ulasan itu dapat terscraper dengan baik, maka kita pakai tipe yang elemen klik. Selanjutnya untuk selektornya itu kita bisa klik ulasan pertama pada review hotelnya, satu kolomnya.
Lalu kita juga bisa klik satu komentar di bawahnya, sehingga semua ulasan komentar pada halaman itu tuh dapat masuk. Atau artinya tuh warna merahnya ini pada ulasan selanjutnya itu menandakan bahwa semua kotak komentar serupa sudah terpilih secara otomatis, sehingga scraper bisa mengambil seluruh ulasan yang ada di halaman tersebut. Selanjutnya kita pilih down selecting. Lalu kalau bagian klik selector ini kita memilih pada page 1. Kemudian selanjutnya kita juga klik 2 kali pada page 2, sehingga page 3 dan sampai 310 itu juga berwarna merah, yang menandakan bahwa semua halaman berikutnya sudah otomatis terdeteksi, sehingga scraper bisa mengambil semua ulasan dari semua halaman, bukan hanya halaman satu saja. Selanjutnya kita pilih Save Selector. Selanjutnya kita klik pada bagian ID selector tadi yang udah ada nama page-nya. Kemudian kita add new selector lagi. Sini kita hanya fokus pada kolom pertama, kolom ulasan review pertama. Dengan ID namanya itu, misalnya kita mau pertama itu nama yang memberi review, berarti kita beri nama username dengan tipenya teks. Kemudian kita klik pada username-nya dan juga save selector. Selanjutnya kita masuk ke ID kedua, misalnya kita mau ke ratingnya, makanya kita pilih tipenya tetap teks. Selanjutnya selektornya itu kita pilih ratingnya, karena di sini kan ratingnya itu 10/10, artinya ratingnya itu 10, maka kita hanya fokus pada rating 10-nya itu saja. Kemudian kita down selecting. Selanjutnya kita save selector. Selanjutnya kita bisa lihat data previewnya. Nah, di sini kan sudah tersedia username sama rating pada satu kolom komentar tadi. Selanjutnya kita beri lagi ID baru, namanya itu review. Tipenya tetap teks. Terus selektornya itu adalah review dari komentarnya. Selanjutnya kita juga add new selector baru dengan ID waktu. Di sini waktunya itu adalah 18 Maret 2025. Kita klik itu. Selanjutnya kita down selecting dan kita save selector. Yang terakhir itu ada, saya juga mau memasukkan seberapa banyak sih komentar itu disukai oleh orang lain, makanya kita beri nama ID-nya itu likes this review. Lalu tipenya tetap teks, selektornya itu bagian like this review-nya. Dan ini sudah semua, username, rating, review, time, dan likes this review. Maka kita bisa lanjut proses selanjutnya, yaitu melakukan scraping. Di sini caranya itu dengan klik site Traveloka Review Hotel, kemudian kita bisa masuk ke scrap. Nah, kedua istilah ini itu sering digunakan dalam konteks pengambilan data dari web atau web scraping. Nah, request interval itu sendiri adalah jeda waktu antara satu permintaan request ke server dan permintaan berikutnya. Sedangkan page load delay itu adalah waktu tunda yang terjadi sebelum halaman web sepenuhnya dimuat di proses pengguna. Nah, jadi di sini kita menggunakan request interval 2000 dan juga page loadnya delaynya itu juga 2000. Selanjutnya kita bisa mulai start scraping. Nah, dapat kita lihat bahwasanya di sini web scrapernya itu sudah melakukan scraping data ulasan yang telah kita lakukan sebelumnya tadi. Kita bisa menunggu beberapa saat
setelah dirasa datanya telah scraping dengan baik, maka nanti akan muncul halaman seperti ini. Lalu kita bisa klik refresh, lalu data hasil scrapingnya itu akan muncul. Ini merupakan preview data hasil scraping yang telah kita buat. Selanjutnya, untuk melakukan ekspor datanya, kita bisa klik Set Map Traveloka Review Hotel, lalu kita ekspor data. Di sini saya akan mendownloadnya sebagai CSV. Nah, data telah terdownload. Selanjutnya kita masuk ke tahap eksplorasi data. Nah, pada tahap eksplorasi data ini saya menggunakan Google Colab. Yang pertama itu kita bisa unggah dulu file CSV hasil scraping tadi dengan cara klik file, lalu kita bisa tekan ikon panah ke atas ini, lalu kita bisa masukkan data hasil scraping tadi. Nih, yang ini. Selanjutnya, oke, data telah terupload ya berarti. Kemudian kita bisa pakai sintaks import pandas SPD, dan juga pada dari CSV-nya ini kita bisa copy bagian dokumen yang telah kita upload tadi. Kemudian kita bisa run import pandas SPD-nya, lalu kita juga run pada bagian baca file CSV-nya. Nah, kita bisa melihat bahwasannya terdapat 7 kolom, di mana ada web scraper order, web scraper star URL, username, rating, review, time, dan juga kolom like this review. Selanjutnya kita mulai ke tahap eksplorasi data. Yang pertama itu kita harus tahu dulu nih apa itu eksplorasi data. Nah, eksplorasi data adalah proses awal dalam analisis data yang bertujuan untuk memahami struktur, karakteristik, dan pola dalam dataset sebelum dilakukan pemrosesan data lebih lanjut. Nah, yang pertama itu kita cek informasi datanya. Di sini menggunakan sintaks df.info. Nah, di sini kita lihat bahwa jumlah datanya itu ada 3098 data dengan 7 kolom, yakni ada web scraper order, web scraper star URL, username, rating, review, time, dan like this review. Dimana tipenya itu ada objek dan juga ada float. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan pengecekan pada data yang hilang dengan menggunakan sintaks df_is_null.sum. Di sini kita ketahui bahwasanya terdapat 2 kolom yang memiliki data hilang, yaitu pada username dengan 17 data hilang dan juga pada kolom review dengan 121 data hilang. Selanjutnya, kita juga bisa lakukan visualisasi data nih untuk melihat data hilang tuh seperti apa per kolomnya, untuk memastikan apakah sesuai dengan sintaks sebelumnya. Nah, dapat dilihat bahwasanya sesuai ya, sebanding bahwasanya data hilangnya itu terletak pada kolom username dan juga pada kolom review. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan pengecekan data duplikat. Setelah kita run, maka diketahui bahwasanya tidak terdapat data duplikat pada data tersebut. Selanjutnya, kita juga bisa cek deskripsi data untuk semua kolom. Jadi, penggunaan all ini tandanya itu dia bisa melakukan pengecekan deskripsi data untuk kolom yang numerik maupun yang non-numerik. Nah, kita ketahui bahwasanya pada hasil atau output dari deskripsi data ini ada menampilkan informasi dari
jumlah atau count. Selanjutnya ada unik, yaitu jumlah nilai unik dalam kolom kategori. Ada top, nilai yang paling sering muncul, frekuensi, dan juga rata-rata, standar deviasi, min, dan juga max. Namun hanya pada kolom numerik saja untuk mendapatkan min, standar deviasi, maksimum, dan juga rata-rata. Selanjutnya, kita bisa juga melakukan visualisasi distribusi statistik. Di sini saya menggunakan kolom rating, karena kolom rating ini kan kolom numerik, dengan menggunakan sintaks sebagai berikut. Nah, setelah kita run, nah ini hasil dari distribusi rating pada data yang kita dapatkan. Nah, berdasarkan visualisasi ini, maka kita dapat mengetahui bahwasanya mayoritas pengguna memberikan rating tinggi, yaitu yakni antara 9 dan 10, sementara rating rendahnya itu 5-7 itu lebih jarang, jadi lebih banyak ratingnya itu antara 9 dan 10. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar ulasan bersifat positif, menandakan adanya kepuasan pelanggan yang tinggi terhadap hotel tersebut. Nah, selanjutnya kita juga dapat mendeteksi outlier pada kolom rating dengan visualisasi box plot. Kita buat dulu, melihat outlier. Lalu kita bisa run sintaks berikut. Nah, dari visualisasi box plot ini, maka kita dapat melihat bahwa terdapat beberapa outlier yang ditandakan dengan adanya titik-titik yang berada di luar WSK. Namun, outlier pada rating tidak kita tangani karena nilai rating merupakan refleksi subjektif dari opini konsumen yang valid. Menghapus ataupun mengubah outlier dapat menyebabkan distorsi pada analisis sentimen dan nilai tersebut dapat dianggap tidak valid, serta tidak dapat mempresentasikan opini yang sebenarnya. Oleh karena itu, seluruh data rating tetap dipertahankan untuk menjaga integritas informasi serta memungkinkan analisis lebih mendalam terkait pola ataupun tren ulasan pelanggan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap reprocessing. Pertama itu, tadi kan kita tahu bahwasanya ada data hilang kan pada data ini, sehingga kita dapat melakukan penanganannya. Di sini saya melakukan penanganannya dengan cara menghapus menghapus data yang hilang tadi dengan menggunakan sintaks df drop. Nah, selanjutnya kita run. Selanjutnya kita juga melakukan visualisasi lagi nih. Setelah dilakukan penanganan tadi, dapat dilihat bahwasanya tidak ada lagi data hilang pada data yang kita peroleh. Nah, selanjutnya kita cek kembali data kita tadi dengan memanggil df. Dan dapat diketahui bahwasanya terdapat 2.960 data. Berarti ada pengurangan sebelumnya, yang mana sebelumnya itu data kita ada 3.098 data. Selanjutnya, kita akan membersihkan kolom like this review ini yang berisi kombinasi antara angka dan teks. Ada angka 2 dan juga ada teks seperti like this review. Ini dilakukan dengan mengambil angka dari setiap entry dalam kolom tersebut. Sementara entry yang tidak memiliki angka seperti bagian ini like this review saja ini, maka akan dianggap sebagai 0. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh isi kolom bertipe numerik sehingga dapat digunakan untuk analisis yang lebih lanjut. Di sini kita menggunakan import array
yang digunakan untuk mengolah teks dengan regular expression atau regex. Dalam konteks ini membersihkan kolom like list review, di mana array ini berguna untuk mengekstrak hanya angka dari teks saja. Lalu kita run. Selanjutnya kita juga ingin mengubah tipe data dari kolom time menjadi ke format yang sesuai, di mana formatnya menjadi datetime dengan menggunakan sintaks to datetime, dan kita run. Selanjutnya kita panggil kembali df-nya untuk mengetahui hasil dari data terbaru seperti apa setelah kita tangani. Nah, dapat dilihat bahwasanya terdapat perubahan pada kolom like list review dan juga kolom time. Selanjutnya nih, kan pada kolom review terdapat campuran bahasa seperti bahasa Inggris dan juga ada review yang berbahasa Indonesia. Karena hotel yang kita analisis ini berada di Bali dan yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara, maka dari itu saya berfokus untuk mereview atau melakukan scraping pada data yang memiliki ulasan atau komentar yang memiliki ulasan berbahasa Inggris. Selain itu juga, karena pada tahap scraping tadi, saya juga melihat bahwasanya banyak review ulasannya itu lebih banyak berbahasa atau mayoritasnya itu berbahasa Inggris. Untuk mendeteksi bahasanya, maka kita akan menggunakan library LangDetect yang perlu kita install terlebih dahulu. Lalu kita run. Selanjutnya kita menggunakan sintaks from LangDetect import detect. Sini bahasanya itu berbahasa Inggris tadi, makanya pakai en. Misalnya kalau kita pengen pakai bahasa Indonesia, maka kita bisa ganti sintaksnya itu menjadi ID. Lalu kita run. Nah, selanjutnya itu saya akan memanggil df untuk menampilkan jumlah data dalam data frame yang telah kita saring tadi. Maksud saya df underscore eng. Jadi datanya yang telah kita saring tadi atau review yang ulasan yang berbahasa Inggris tadi sebanyak 2.808 ulasan atau review, yang awalnya sebanyak 2.960 review. Selanjutnya kita mau memasukkan kolom df underscore n ini ke dalam kolom df itu sendiri, dan dikarenakan kolom web scraper start URL ini tidak diperlukan dan juga kolom bahasa ini juga tidak diperlukan, maka kita dapat menghapus kedua kolom tersebut juga dengan cara menggunakan sintaks df drop. Lalu kita run. Kemudian kita bisa melakukan pengecekan info data kembali dengan menggunakan df info. Nah, kita ketahui bahwasannya terdapat 2.808 data dengan 6 kolom, di mana kolom pertama itu ada web scraper order dengan tipe objek yang berisi urutan data hasil scraping yang digunakan sebagai indeks unik untuk setiap review. Selanjutnya ada kolom username dengan tipe objek yang berguna untuk mengetahui identitas atau nama pengguna yang memberikan ulasan itu seperti apa. Selanjutnya ada kolom rating dengan tipe float
yakni nilai rating yang diberikan oleh pengguna dalam bentuk angka, yaitu bisa angka desimal maupun angka biasa atau 4, 5, 6 seperti itu. Selanjutnya ada kolom review yang bertipe objek yang berisi ulasan yang diberikan oleh pengguna dalam bentuk teks. Selanjutnya ada kolom time yang bertipe datetime, yakni waktu ketika ulasan diberikan, dan ini sudah dikonversikan ke format datetime agar bisa digunakan untuk analisis berbasis waktu. Selanjutnya yang terakhir ada kolom count the people who like the review. Ini bertipe integer, yakni jumlah orang yang menyukai ulasan tersebut, yang disimpan dalam format numerik agar bisa digunakan untuk analisis statistik. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan data frame yang telah dieksplorasi dan dibersihkan ke dalam format CSV, di mana indeks sama dengan false ini artinya tidak memasukkan indeksnya ke dalam CSV. Lalu kita bisa run, kemudian hasilnya itu akan muncul pada kolom file tadi. Lalu kita bisa download dan datanya telah terdownload. Artinya hasil scrapnya telah tersimpan dan terdownload di CSV. Nah, dengan web scraping kita bisa mengumpulkan dan mengolah data ulasan secara otomatis, membuatnya lebih terstruktur dan siap untuk dilakukan analisis. Dalam contoh ini, kita berhasil mengambil review hotel, menyaring bahasa, serta membersihkan data agar lebih relevan. Teknik ini sangat berguna dalam analisis big data untuk dapat mengolah informasi dalam jumlah besar secara efisien dan juga waktu yang lebih singkat. Semoga tutorial ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.